Hi everyone, welcome to my channel. This is Easy Indonesia Weddings, a destination wedding planner based in Indonesia. Saya Felicia Amanda, saya akan membahas dalam video kali ini mengenai apa itu destination wedding. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan para couple mengenai perencanaan pernikahan mereka. Sebelumnya, untuk kamu yang baru saja dilamar, congratulations. Dan buat kamu juga yang sudah dalam masa perencanaan, video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian dalam menentukan pernikahan seperti apa yang kalian inginkan. Jadi, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, apa itu destination wedding? Jadi, basically, destination wedding adalah kesempatan untuk kamu merencanakan dan melangsungkan pernikahan kalian di tempat yang berjarak lumayan jauh dari tempat tinggal kalian. Biasanya jaraknya kurang lebih di atas 180 km. Kita mengkategorikannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yang terpaut jarak lebih dari 180 km, para tamunya akan menyempatkan sekalian liburan gitu ya. Jadi mereka akan mempunyai effort untuk bermalam di sana, dan mereka juga membutuhkan transportasi dan akomodasi pastinya untuk menghadiri acara spesial kalian gitu. Dan biasanya juga destination wedding ini akan dilokasikan atau mengambil lokasi yang mempunyai keindahan eksotik tersendiri dari lokal destinasi tersebut. Misalkan Bali atau Lombok atau Labuan Bajo, misalkan salah satu destinasi yang eksotik yang ada di Indonesia. Destination wedding ini bisa menampilkan dari pantai atau misalkan dari cliff top, riverside, atau misalkan mountain, hill, semacam itu. Dengan pemandangan-pemandangan itulah yang biasanya dikategorikan sebagai destination wedding, seperti itu. Dan untuk jumlah tamunya sendiri nggak hanya terpaut kayak 50-100 orang aja, kadang bisa ratusan atau bahkan hanya berdua saja, sepasang saja. Atau kalian juga bisa mengundang hanya teman terdekat atau bener-bener main family aja gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya dari segi pemandangan maupun jumlah tamu. Pertanyaan kedua biasanya adalah apa sih bedanya destination wedding dan traditional wedding? Kenapa kita harus memilih destination wedding? Oke. Biasanya yang selalu saya infoin untuk menginspirasi kalian mengconsider, menyadari atau memilih destination wedding adalah tentang memori. Pernikahan adalah sebuah momen yang kita jalanin sekali seumur hidup. Nah, dalam momen yang sekali seumur hidup ini otomatis kita mau benar-benar membuat hari-hari kita benar-benar berarti untuk dikenang seumur hidup kita. Betul ya, begitu ya. Nah, destination wedding itu memberikan kalian kesempatan untuk enjoy hari-hari kalian, gak cuma 1 hari, tapi bisa 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih bersama orang-orang yang benar-benar deket dan yang benar-benar bela-belain datang untuk kalian. Itu akan sangat berbeda hasilnya dengan kalau kamu yang penting selesai dalam 1 hari, cepet-cepet selesai. Tapi itu balik lagi ke preference kalian, apakah kalian mau 1 hari selesai aja atau kalian mau keep itu as a lifetime memory gitu ya. Dan kalian akan jauh lebih relax ngejalanin hari-hari pernikahan kalian. Juga kalian bisa mengenang itu jauh lebih deep dibandingkan dengan yang terburu-buru dalam waktu 1 hari. Traditional wedding kan biasanya hanya diadakan sehari saja selesai, dan kalian itu akan sibuk dari pagi sampai malam, dan bahkan kalian salaman sama orang yang kalian tuh belum tentu kenal. Jadinya di hari itu bukan bener-bener personal karakter kalian tuh keluar di hari itu. Sedangkan kalau destination wedding itu bener-bener kita sebagai planner akan mengeksplor kesukaan kalian seperti apa. Itu akan kita gabungkan dengan dekorasi, entertainment, warna, color, theme, dan segala macam. Itu akan benar-benar terasa perbedaannya antara traditional dan
destination wedding. Begitu juga untuk para tamu yang menghadirinya. Itu merupakan experience yang sangat berbeda yang mereka rasakan dibandingkan dengan traditional wedding yang kalian adakan di kota kalian gitu. Alasan kedua yang biasanya selalu aku juga tekankan adalah lebih murah sebenarnya secara spending. Kenapa lebih murah? Banyak padahal couple yang bilang, loh kok lebih murah kak, jelas-jelas lebih mahal dong, kita harus nanggung biaya transportnya, biaya akomodasi, dan segala macamnya. Mungkin pertanyaan pertama yang terbesit di pikiran kalian seperti itu, tapi sebenarnya kita harus membandingkannya itu lebih karena tamunya ya, jumlah tamunya pasti akan significantly berbeda, secara signifikan berbeda. Kalau misalkan di traditional wedding, kalian akan mempunyai tamu tuh banyak banget, karena yang bisa hadir pun akan sangat banyak, dan kalian kenal orang pun sangat banyak di kota kalian. Sedangkan kalau destination wedding, pasti kalian akan menfilter teman-teman terdekat saja, dan yang benar-benar akan datang juga untuk kalian gitu kan. Biasanya paling hanya 50-100. Sedangkan kalau di kota kalian bisa menginvite, mengundang bahkan sampai 500 atau bahkan ribuan. Sedangkan kalau kalian melakukan budgeting, kalian akan melihat bahwa makan dan minum itu adalah spend terbanyak. Semakin banyak orang, otomatis spend kalian akan banyak, itu melebihi dari biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya dekor, dan segala macamnya. Nah, setelah itu destination wedding ini menghadirkan pemandangan yang sangat indah, yang akan mengurangi jauh biaya dekorasi kalian, karena dari pemandangan sendiri aja udah memberikan kalian itu pemandangan dan dekorasi yang luar biasa, akan dikenang buat kamu dan para tamu kamu. Tanpa perlu dekorasi macam-macam yang terlalu ribet, hanya butuh fresh flower di meja atau pilar biasa aja. Selama fotografernya oke, kalian foto itu semua akan jadi indah kok. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang dekorasi lah, hal-hal semacam itu bisa difilterisasi dan membuat budget kalian bisa ditekan jauh ke bawah gitu. Jadi dari makanan, dekorasi itu sudah sangat mengurangi jumlah biaya spend kalian gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga pertanyaan-pertanyaan di atas dapat saya jawab dengan baik dan bisa membantu kalian untuk menentukan pernikahan seperti apa yang kalian inginkan, apakah traditional wedding atau destination wedding. Untuk info lebih lanjut, kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut, kalian bisa tanya di deskripsi video ini. Saya cantumkan link untuk ke website atau ke email saya atau ke Instagram saya. Kalian juga bisa follow Instagram saya @FeliciaAmanda, FELYCIA, Amandanya biasa seperti itu. Dan kalau misalkan ada masukan, pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah. Semoga kalian bisa suka. Silahkan like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Thank you. Bye.